Kita nggak ada gimmick-gimmickan hari ini. Itu makan gini ada gimmick mas, buset Asia aja lo. Ini nggak gimmick. Ini kan karena lapar. Nih. Besok soto ayam aja boleh gak sih? Tolonglah, ini udah 2 konten ini pedas semua. Ya karena hari ini kita lapar lagi, jadi hari ini kita makan pakai ricis. Cuman Pedas banget kayak gini. keju gua tumpah. Gua kebagian yang ini lagi. Kan lewat bagi. Kan itu netralin pedes. Emang orang baik tuh selalu ditolong. Ini, aduh, ini gak ada nasinya nih. Ada sih di bawah. Gak boleh pakai nasi gitu mas. Enggak. Ini pedas banget gila. Ini aja. Lu masih mending lu ada kejunya. Itu lo ada. Tumpahan. Ini level berapa mas? Sesuai pesanan lo. Gue gak pesen. Ini yang pedes banget lah. Kita gak mau opening dulu gitu. Ya udah opening dulu. Opening dulu lah ya. Halo guys, balik lagi sama kita di Dialog Amatir. Cuy, ini merah banget cuy. Sumpah. Kayak gue tiba-tiba kenyang deh. Kita ngobrol aja. Kayak kemarin, gue udah keringetan duluan. Aduh, gue panik lagi. Gimana mas sehat? Lu kuat banget sih. Stok minum jam segitu, kalau gue segini. Enggak sih, sumpah ini kan buat berdua. Sumpah, briefingnya kayak gitu tadi. Gimana mas, sehat mas? Hah? Sehat? Enggak kayaknya. Enggak. Kemarin gimana kemarin? Hah? Kemarin gimana? Apa? Gak apa. Panas aja bol. Panas. Iya gue juga dong, sumpah. Lu tau gak sih? Aduh jangan deh. Ya udah, sebelum kita mulai, Baca doa dulu. mulai dulu. Baca doa dulu. Men, apa hari ini topiknya? Enggak ada deh, kita makan aja. Jadi, soalnya terakhir kali nih bikin konten kayak gini nih, makan pedes nih. Nggak kebaca tuh konten. Tuh konten nggak ada yang dibaca tuh, didiemin semua tuh. Nggak apa-apa. Iya. Kan kita tetap harus kasih pencerahan. Betul. Bukan pencerahan, maksudnya Iya kan kayak- sambil makan aja, misalnya sambil ngobrol sambil makan gitu, walaupun kadang nggak sopan gitu kan. Jadi Iya. kita pokoknya jadi makan dulu nih, kita makan dulu nih awalnya nih, habis makan baru kita ngobrol nih ya kan. Ngobrol juga sesuai tema gitu loh. Iya. Di gitu. Nah, topik Nah, hari itu segini kan mas makan dulu nih, Iya. makan nih. Stop. Kita mulai. Topiknya itu tentang perkuliahan. Nah, maksudnya kan kita sama-sama sudah menjalani, melewati masa kuliah. Betul. Nah, topik hari ini adalah hal yang bikin lo nyesel setelah kuliah. Wah, menarik nih, menarik. Oke, ini ada beberapa pertanyaan. Cuma sebelum mulai, kita cheers dulu. Aduh, kayaknya nggak usah ya. Sebelum pertanyaan pertama. Motongnya aja susah ini. Gigit. Cheers lah. Bismillahirrahmanirrahim. Mana pertanyaan pertama? Pertama. Lo nggak nyuruh. Supaya di pedes banget, gak mau gue. Masuk pertanyaan pertama. Waktu lu kuliah, Hah? gua ngapa-ngapain jangan marah-marah dong. Waktu lu masa kuliah, lu tipe mahasiswa yang kayak apa? Kalau gue tipikal yang kupu-kupu. Masa? Di awal gue organisasi segala macam lah. Oh iya. Makin ke belakang. Enggak nih guys, kita emang lapar ya. Ini ke belakang gue kupu-kupu. Atau gue sambil kerja kan. Tuh, jadi beres kuliah, kerja. Oh iya. Atau sambil ngerjain proyekan yang lain. Tapi maksudnya kuliah lu dari jam berapa sampai jam berapa? Tergantung, udah beda sih. Ada yang sampai malam. Oh iya. Ada yang sampai malam. Cuma nggak malam-malam banget ya, 6:30 lah. Gitu. Soalnya malamnya entah ada rapat apa dari organisasi gitu kan. Biasanya kan suka kayak gitu tuh, rapatnya malam tuh. Kalau lu gimana mas? Kalau gua nggak langsung pulang, tapi gua nggak ikut organisasi. Tau gak sih, momen kalau lu makan pedas terus lu batuk makin pedas. Ya, gua tipe yang nggak langsung pulang, tapi nggak ikut organisasi apa-apa. Nongkrong dulu. Iya, tapi juga di kampus. Oh iya sama, gue juga nongkrong dulu. Aduh, keselak. Kalau kesel kan makin pedas ya. Makanya panas. Kita pakai kejunya ya guys ya. Ya, apaan iya? Ya, jadi gue nongkrong dulu itu dari, ya bisa bilang semester 1. Awal-awal sih, mungkin karena masih teman-teman baru gitu kan. Makin ke belakang makin kelihatan bangsatnya kan, jadi gue Iya, makin ke belakang gue kayak makin banyak proyekan, makin banyak tugas, makin banyak proyekan gitu. Jadi gue bisa dibilang gue senang sih waktu kuliah. Jadi kalau di SMA, Pedas banget sumpah. kalau di SMA gue tuh pingin banget liburan. Maksudnya kayak liburnya kapan gitu kan. Ketika kuliah gue tuh pinginnya masuk. Ayo kapan kuliahnya? Iya, karena maksudnya ya lingkupnya enak. Masih gitu. enak. Iya. Gue suka pembelajarannya juga. Gue bisa dibilang gue lebih suka pembelajaran waktu waktu kuliah Daripada? banding SMA. Karena SMA kan belajar semua, Oh iya. ya kan? Santai.
Ada Sunken. Gitu kalau gua. Nah akhir-akhir gua makin ada tugas ya, gua begitu selesai ke perpus. Lumayan ke purpose juga lu ya berarti ya? Enggak, kalau gua kan lebih buat bikin skripsi. Oh iya. Terakhir tuh kadang-kadang libur gua masuk juga sama teman gua Ngapain? buat ngebut skripsi. Gue salah satu yang paling cepet di angkatan gue. Biar cepet aja gitu. Iya, jadi tuh gue lulusannya harusnya September atau Oktober. Nah. Gue bulan Februari atau Maret tuh udah beres. Tapi lu sama kuliah berarti nggak ikut organisasi sama sekali gitu? Pernah ikut kayak semacam BEM lah. Kampus gue nggak gede, jadi ada BEM ya buat bikin kegiatan-kegiatan kampus aja. Selain itu berarti lebih kayak eksternal lo ya? Oh sih kegiatan-kegiatan eksternal kayak proyekan kah, apakah gitu ya? Gue udah nggak ada magang sih. Oh nggak ada magang juga? Atau side job gitu waktu itu gue nggak. Karena emang apa ya, tugas gue tuh bisa dibilang tiap hari presentasi. Jadi bener-bener harus siapin tiap hari. Sama gue juga sih. Kayak gitu, jadi ketika libur pun ya juga susah buat Proyekan gitu-gitu ya? atau bahkan buat liburan atau jalan-jalan juga jarang lah. Lu boleh tau jurusannya apa sih mas? Dan emang lapar gimana sih? Kayaknya emang lapar deh. Gue Ricis ternyata masih kuat. Level pedes ini gue masih kuat dibanding kemarin. Sebelum lu nggak pedes? Ini enggak. Gue makan terus dari tadi. Terus lu jurusan apa? Gue jurusan bisnis. Jadi jurusan bisnis tuh apa ya? Nggak ada spesifik belajar apa, kayak misalnya belajar marketing doang. Semuanya dipelajarin gitu? Semua dipelajarin karena basically kalau lo mau punya bisnis, lo harus ngerti semuanya kan, semua aspek kan. Lo nggak bisa marketing doang, tapi lo harus bisa finance-nya, lo harus bisa operation-nya kayak apa, akuntansinya seperti apa, gitu. Jadi memang tidak mendalami itu ketika lo sudah mau tugas akhir. Iya. Kenapa sih? Udah sumpah. Bener ya? Gue keringetan tapi nggak sepedes itu. Gila lu. Harus yang lebih menantang. Kemarin tuh pedes. Kemarin burning. Burning dari lubang masuk sama lubang keluar. Iya tahu semua lubang panas gue. Nah tapi lu waktu selama kuliah lu maksudnya berarti aktif berkegiatan gitu? Iya gue di awal-awal semester Tapi- main aktif. Tapi lu suka cabut-cabut gitu nggak sih? Iya. Gue termasuk dulu pada kampus gue termasuk yang jarang kuliah. Oh iya? Masuk jarang. Tapi lu ada nggak yang sampai harus ngulang karena Oh nggak ada. absen? Nggak ada. Gue sama sekali nggak ada. Nah lu kan tadi bilang suka nih ikut ke kegiatan-kegiatan di luar kampus. Lo sama gue kan beda, gue kampusnya kecil lah. Jadi mungkin kalau ada kegiatan juga cuma 1-2 gitu. Lo kan banyak. Nah Apa aja? kegiatan-kegiatannya emang lu cuma ikut 1 doang? Ya ada Iya. beberapa lah. Nah tapi menurut lu penting nggak sih kayak mahasiswa ketika masuk kuliah ikut kegiatan-kegiatan di luar? Catat nih. Ikut organisasi itu penting. Karena buat gue pribadi. Ini plus banget anjing. Menurut gue pribadi, kadang ada hal yang nggak diajarin sama kampus. Dan itu biasanya ada di organisasi atau ada di eksternal. Kegiatan eksternal maksud gue. Contohnya apa? Lu jurusan apa? Terus ikutnya apa? Gue Markom. Ikutnya? Gue waktu itu ikut. Ada namanya PSMF. Wow, apaan tuh? International Photography and Short Movie Festival. Oke. Beneran. Ya oke. Jadi itu ajang internasional gitu segala macam dari kampus gue. Terus ada namanya iCompetition. iCompetition. Jadi intinya lomba lah. Kayak kelas meeting lah intinya mah. Cuma maksud gue poinnya itu bukan cuma dari situ gitu loh. Bukan organisasinya apa, tapi lebih ke kerjasamanya, cara lo approach orang, cara lo dealing, cara lo manage anak-anak lo kalau misalnya lo jadi kepala divisi atau apa gitu, cara lo manage waktu, lebih ke sananya gitu loh. Itu kan kadang nggak diajarin sama kamu. Oh iya betul. Cara lo bersosialisasi, Karena di situ juga bisa dibilang kayak praktek kerja. Sementara Betul. kalau kuliah ya udah cuma teori, Betul. buku. cara lo bersosialisasi, cara lo nanggepin orang seperti apa gitu loh. Ya. Itu tuh penting gitu loh. Dan itu jujur itu kepake banget. Itu sangat kepake banget. Nah, tapi menurut lu mendingan ketika lu ada waktu kan bisa dibilang lu pakai buat ikut organisasi kayak gitu kegiatan. Tapi menurut lu lebih penting cari kegiatan atau pengalaman kerja atau ikut organisasi kayak gitu buat ngelatih atau ngembangin soft skill Tergantung pas kebutuhan. kuliah. Tergantung kebutuhan menurut gua. Yang lu butuh apa? Karena gini, ketika lu kerja lu harus komit kan sama tempat kerja lu juga. Sedangkan lu punya kewajiban untuk menyelesaikan kuliah. Takutnya Tapi kan magang biasanya ada ketika magang itu bukan pas ada masa kelas kuliah. iya kalau magang gua wajib dari kampus. Iya, tapi kan maksudnya kayak bisa aja kayak libur semester atau yang per tahun gitu. Itu kan biasanya lebih panjang liburnya. Oh iya. Bukan Bisa yang kayak juga. 1 ke 2 tapi 2 ke 3. Bisa juga.
kayak gitu nggak masalah. Nah kan poin, jadi bisa dari organisasi itu, bisa dari eksternal tadi gue bilang. Jadi nggak cuma dari satu tempat lo belajar masalah soft skill segala macam gitu. Apalagi kalau misalnya magang di perusahaan gitu segala macam, lo tarafnya itu udah profesional kan, lo nggak bisa sembarangan gitu loh. Maksudnya kalau organisasi kan ya lo masih taraf kampus lah ibaratnya gitu kan, lo trying to be profesional gitu. Tapi kalau misalnya lo udah di kantor, lo di perusahaan gitu, itu udah profesional, lo udah nggak bisa yang main-main gitu. Kalau yang A ya A, maksud gue yang A ya lo harus bener lah intinya begitu. Itu juga kalau lo lebih milih berorganisasi? Gue pada saat itu iya, malah dua-duanya gue ambil, ada serakah sih gue. Jadi gue ambil organisasi sambil part time juga, sambil part time di beberapa tempat. Ambil tuh karena enak kan, bukan karena dengerin gue kan. Kayak enak ya ini ya, tidak peduli dengan kalian gitu. Abis lo dia gue belum. Pas ini kan kontennya ngobrol sambil makan deh. Bukan makan sambil ngobrol. Gue nanya terus dari tadi deh. Lu nggak nanya sama gue? Gue lagi struggling motong-motong ayam tuh. Tapi lu magang nggak sih? Enggak ya? Enggak. Dari kampus nggak? Gue nggak pernah magang. Bisa dibilang dari SD sampai gue kuliah itu selalu jadi kayak angkatan percobaan. Iya. Terus? Nah sampai kuliah itu gue itu nggak ada magang, padahal angkatan sebelum gue tuh ada magang. Ada magang. Lu kan nggak magang nih. Lu juga nggak aktif di organisasi? Satu doang. Satu. Aktif sekali. Di eksternal kan lu juga nggak aktif kan? Nggak ada, emang nggak ada. Emang nggak ada. Oh maksudnya eksternal lu maksudnya kayak apa? Ini di luar proyekan segala macam gitu-gitu. Nah, gue mau tahu dong sudut pandang lo yang lihat orang yang aktif banget lah, organisasi, kuliah, kerja juga, apa juga, ini juga. Gue lebih ke salut sih, karena maksudnya dia punya apa ya? Punya keinginan berkegiatan banyak tuh menurut gue juga, menurut gue ya, itu juga wow hebat. Habis itu dia juga ngebagi waktunya. Itu yang penting sih, time management tuh penting. Iya, jadi maksudnya punya niat, punya niat untuk berkegiatan banyak tuh menurut gue bisa kayak bisa bilang wah keren loh. Baru niat doang tuh. Iya, karena maksudnya ketika lo nggak ada niat lo nggak akan mulai itu. Mau lo disuruh pun lo nggak akan enjoy ngejalanin. Nggak akan jalan juga. Iya, gitu. Jadi kalau dilihat sekarang, ketika gue udah masuk ke usia gue sekarang, ke masa gue sekarang ini, gue lebih kayak pengen balik ke masa gue SMA. Dari SMA sampai kuliah lah. Dari SMP ke sekarang, gue pengen lebih banyak aktivitas. Karena menurut gue, gila temen tuh butuh banget ya. Iya, itu gue setuju banget sih. Itu lu butuh banget. Mau cuman sekedar temen atau yang akhirnya nanti bisa ada benefitnya buat kita. Itu pokoknya apapun lah, punya temen banyak tuh menurut gue oke, punya kenalan banyak segala macam. Ya gue setuju. Aduh, sumpah ini beres banget, gila. Dijauhin airnya beneran lo. Gue tuangin. Gitu, jadi gue dituangin ke gelasnya dia beneran. Ya jadi gue pingin banget sih, maksudnya kayak berkegiatan banyak nggak apa-apa deh, capek. Kayak ya udah lo masih muda, berkegiatan banyak lo capek, ya udah istirahat. Wajar sih menurut gue. Iya. Menurut gue capek kerja wajar. Iya, tapi maksudnya lu pun dapat sesuatu, pasti akan dapat sesuatu. Pasti dapat sesuatu. Makanya gue pernah ngomong sama lu kan, kayak ketika lu masih muda, lu coba semuanya. Apapun itu lu coba, mau itu passion lo atau enggak. Yang misalnya, aduh gue sukanya bola, tapi lu misalnya mau nyoba fotografi, nyoba sana aja. Fotografi, lu mau nyoba pecinta alam, silakan. Lu punya waktu, lu masih punya waktu, masih muda, gunain semuanya waktu lu. Karena maksudnya gue mengalami sendiri kayak, gue nyesel nih gue gak nyoba banyak. Ketika lu sudah memasuki usia, udah nge-explore lah ya, usia kerja, lu bingung. Karena lu udah gak punya waktu kan sebenarnya. Iya, gak punya waktu untuk nyoba-nyoba. Iya, benar-benar. Waktu lu udah makin sempit. Gak apa-apa, lu coba semuanya. Itu menurut gue proses lu mencari jati diri atau the true passion of yourself gitu loh. Walaupun gagal, lakuin aja pokoknya. Iya, ketika lu gagal, lu masih punya waktu buat nyoba yang lain. Iya benar. Lu lu nggak mau nyoba yang lain nggak apa-apa, tapi lu punya waktu untuk bebenah diri atas kegagalan lu sebelumnya. Tapi menurut gua gagal tuh wajib. Iya. Menurut gua gagal tuh wajib. Karena lu akan belajar. Ya kalau lu nggak gagal lu nggak bakal belajar sih. Iya. Lu nggak akan introspeksi segala macam. Iya. Jadi lu coba semuanya ya. Cuman kembali lagi, coba segala macam, tapi lu tahu kapan harus berhenti. Yap. Itu penting. Jangan lu nyoba terus sampai tua. Dan bisa diet gitu ya. Iya. Itu sih menurut gua. Ini gue mau tanya jujur, kalau gue kan mungkin nggak begitu ikut kegiatan-kegiatan di luar kampus lah. Mau yang itu UKM atau magang. Ketika lu di masa kuliah lu ngikutin banyak kegiatan,
mengganggu kuliah lu nggak? Awalnya iya, karena gue belum bisa ngatur waktu. Cuma pasti nanti akan ada momen dimana lo kayak, oke gue jam segini, kayak gini, jam segini gue lagi kayak gini, jam segini gue kayak gini gitu. Maksud gue, itu akan terbentuk sendiri gitu. Berarti pada akhirnya itu tidak, lu bisa ngatur, lu kuliah lu tidak terganggu. Tidak kaku. Awalnya emang susah banget. Harus kesini jalan gitu. Lo akan mengeluarkan effort lebih. Apa? Mengeluarkan effort lebih kan. Mengeluarkan effort lebih. Pikiran lo dibagi, abis lo ngerjain ini, lo harus kuliah, abis kuliah harus ini, abis harus ini. Sumpah nih bibir gue kebakar deh. Sumpah lidah gue kebakar. Aduh, sumpah. Mungkin gue karena kemarin makan yang lebih pedes ya. Jadi makan ini. Kemarin kan gue coba siapa Jadi ya? makan ini udah biasa aja. Gue kan juga makan kemarin. Tapi lu pernah nggak, maksudnya kayak setelah selesai kuliah lu merasa nyesel? Karena Ya apapun. enggak sih. Kan harusnya alurnya gini. Lu pernah nggak ngerasa nyesel? Pernah. Apa? Jangan lu langsung nanya apa. Oh, gue gak fokus, pedas banget anjir dari awal. Ini pedas banget. Lu udah ini udah. Abis setelah kuliah, yang nyeselin gitu. Iya. Kayak misalnya, gue mesti ngelakuin ini Ada. atau Ada. apa? Gue kurang maksimalin waktu gue sama teman-teman kuliah. Karena lu sering kegiatan di luar. Ya, jadi sekarang udah gak ada waktu. Jadi Tapi kan maksudnya berarti ada replacement-nya, ada substitution-nya. ada, cuma waktu kan nggak bisa diulang. Itu yang gue nyeselin. Karena pada saat kuliah ada proyekan setahun itu gue lumayan sering skip. Harusnya itu momen dimana gue makin dekat sama teman-teman kampus gue. Emang deket, cuma emang gue lebih sering skip aja gitu. Lu ngerjain itu karena ada faktor. Ada faktor ya. Cuma gue menyesali itu. Kurang memaksimalkan waktu. Karena lu melakukan kegiatan di luar itu, faktor tersebut kan akhirnya bisa terpenuhi. Betul. Misalnya contoh lu mau duit jajan lebih, Ya itu jadi terpenuhi memang. jadi terpenuhi kan. Makanya istilahnya kalau di ekonomi, subsidi silang lah. bukan, di ekonomi itu istilahnya opportunity cost. Nah, Lu punya dua pilihan. Ketika lu milih sesuatu, lu pasti akan kehilangan sesuatu. oh iya benar. Ketika lu pilih mobil A atau mobil B, ketika lu memilih A, lu kehilangan yang B. Ketika lu yang pilih B, lu kehilangannya A. Oh iya benar. Itu opportunity cost lu. Memang ada ya hal-hal yang bikin kita kesel setelah kita lulus kuliah. Nyesel. Kita nyesel setelah lulus kuliah. Ada kalau berdasarkan tim sudah research, ada hal yang bikin lo nyesel setelah lo kuliah. Nah, ini cocok nggak sama kalian? Yang pertama adalah salah jurusan. Salah jurusan. Ini biasanya sering banget nih. Temen gue waktu awal-awal, anjir kayak gue salah jurusan deh. Ada kan sih temen kayak gitu? Pasti banyak kayak ini bukan nggak cocok nih buat gue. Kayak gue salah jurusan. Temen gue bahkan ada sampai yang pindah. Banyak Nggak salah sih sebenarnya, nggak salah. Emang mungkin dia nggak cocok aja gitu loh. Nah, faktor itu biasanya karena pertama, menurut gua, karena ikut-ikutan Betul. orang tua. Paksaan gitu. Habis itu sama yang dia misunderstanding sama nama jurusannya. Oh, kayak temen kita tuh. Jurnalis gitu kan? Broadcast gitu. Ya. Taunya broadcast dia maksud sama yang dia pingin berbeda. Beda. Nah, biasanya ini nih yang justru malah menurut gue ya, sia-siain waktu lo, buang-buang waktu. Bagi keju dong. Abis ini juga tuh. Ini malah yang buang-buang waktu gitu. Jadi waktu kalian buang-buang juga gitu buat umur kalian itu penting sih. Umur kalian buang-buang sih. Kalau misalnya pindah-pindah jurusan lagi dari awal lagi. Iya, memang sih ada namanya belajar kita nggak kenal waktu ya. Nggak kenal umur segala macam. Cuma kita kan juga harus lebih cepat lebih baik ya. Ya, betul. Tuh. Oke, yang kedua. Yang kedua itu kuliahnya nggak serius. Ini banyak banget yang kayak gini. Kadang gua juga kayak gitu. Ketika kerja dia kayak anjir, ini harusnya gue dapet nih, cuman gue waktu itu nggak masuk atau apa gitu. Biasanya banyak tuh kayak gini-gini. Kayak misalnya pas interview dia nggak ngerti apa-apa padahal lu sesuai jurusan. Ya. Lu boleh main banyak tapi tahu waktu. Bener-bener, lo harus tahu waktu. Main itu juga dibutuhkan soalnya. Lu paling kelas berapa sih? Sehari berapa jam? Masih punya banyak waktu kok untuk main. Iya. Kalau gue nggak makan malah pedes nih. Emang, gue salah makanya dari tadi gue diem. Nah yang ketiga adalah, ini yang tadi gue bilang, dan ini gue rasain, tidak melakukan networking. Networking ini banyak caranya, yaitu ikut organisasi. Baru kepedesan. Ya networking itu banyak ikut organisasi, abis itu main sama teman-teman yang lain lah, adik angkatan, kakak kelas, macam-macam. Karena maksudnya ketika lu misalnya main sama beda angkatan, kayak misalnya angkatan gue kecil, main sama beda angkatan nanti kan, misalnya sama adik kelas lu atau kakak kelas lu, kakak kelas lu kan punya temen lain di luar, bisa lebih luas lagi network lo, kayak gitu sih. Intinya memperbanyak pertemanannya. Ya. Nomor 4, tidak berorganisasi. Nah ini gue juga rasain sih tadi, yang gue bilang, yang gue cerita gue. Ya mungkin faktor karena di kampus gue nggak ada organisasi, jadinya ya itu. Tapi penting nih, makanya kupu-kupu nggak salah. Cuma buat gue nggak baik aja, jadi harus berorganisasi.
Nah, yang kelima itu nggak punya Nggak punya target. target. Tapi lu waktu masa kuliah kayak pas kuliah kayak punya target-target gitu nggak? Iya. Apa? Gagal aja pokoknya. Coba gagal aja targetnya. Gue tuh Gue punya target. pernah minimum itu B pinginnya. Pinginnya. Minimum banget. Habis itu gue pingin tetap mencapai target itu kan. Duh. Habis itu gue cara berpikir gue berubah semenjak gue ngerjain skripsi dan sidang. Yang penting lulus. Abis sidang gue kayak udah gue bodo amat, nilai gue jelek minimum mau C kek, C minus kek. Bungkus pokoknya. Iya, yang penting lulus. Karena maksudnya gue stres itu waktu itu. Tapi itu bentuk dari punya tujuan. Anjing. Iya dong. Jadi rendah dong targetnya, direndahin. Tapi punya tujuan untuk lulus. Ya, tadinya kan mau lulus dan nilainya tinggi. Abis itu satunya diturunin dong. Daripada nggak lulus. Ayo lo. Curhat. Iya. Udah mau habis kan? Ya udah, kita masuk kesimpulan aja. Nah, kesimpulannya adalah masa kuliah adalah saat yang begitu penting. Ini gue setuju banget, itu penting banget. Betul. Karena menurut gue itu kesempatan terakhir lu sebelum masuk ke real life. Lu punya kesempatan dari masa SMA menurut gue. Untuk main-main lah ya. Iya, main-main maksudnya buat mencoba banyak hal ya. Iya, yang bukan bener-bener konotasi yang main-main. buruk. Bukan kayak misalnya make. Kalau BNN. Iya, jadi maksudnya lebih ke konotasi positif yang nyoba berbagai hal. Ketika gagal lu punya waktu. Itu menurut gua kuliah adalah batas akhir lu. Ya. Jadi Betul, gua setuju. dan itu memang gue bilang masa yang paling penting. Ya, waktunya lu mengeksplor sih. Iya. Lu cobain semua hal, kecuali yang negatif. Iya. Semua hal positif lu cobain. Semua hobi lu cobain. Jadi intinya lu maksimalin waktu yang lu punya buat mencari potensi lu sebenarnya kemana, biar bisa ngasih hasil yang sesuai atau yang sangat memuaskan lah buat diri lu sendiri. Gitu. Betul. Tuh kalau diem tuh Lu habis lari ya? Aduh anjing. Udah lah, lu mau minum juga habis kan airnya? Iya nih gua mau minum cepet. Akhirnya habis, gak ada si Ipuy lagi aja. Ya udahlah, segini aja paling dari kita. Gitu aja. Kalau misalnya dari kalian ada Iya. suggestion atau saran Jangan. untuk topik-topik yang buat dibahas, boleh banget di info ke kita, tulis aja di komen. Mudah-mudahan kalau cocok kita bahas, siapa tahu sesuai sama kita dan Betul. cocok sama orang-orang sekitar atau orang pada umumnya. Betul. Bisa relate lah sama semua orang. Betul, jangan lupa semua ini tuh hanya opini kita pribadi. Betul. Kalau misalnya ada kesalahan kata atau perbuatan, mohon dimaafkan. Iya. Oke deh, segitu aja dari kita paling. Chill. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Bye.